Tugas 2.3.A.9 Aksi nyata modul 2.3 Kegiatan pra-observasi Coaching untuk supervisi akademik Praktik dan refleksi supervisi akademik berdasarkan paradigma berpikir coaching oleh Pangestika Tuhu Kristanti SPD dari SMP Negeri 2 Tranggil, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Panduan kegiatan mandiri aksi nyata modul 2.3 1. CGP akan melakukan praktik dengan rekan sejawat. CGP akan menjadi supervisor dan satu rekan sejawat menjadi guru yang akan diobservasi. 2. CGP akan melakukan pra-observasi berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Bagian ini direkam dan sebagai bahan praktik atau bahan pendukung penilaian dan refleksi CGP. Hasil rekaman diberikan kepada pengajar praktik. 3. CGP melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat. CGP membuat catatan lembar observasi sebagai data yang akan digunakan pada pasca observasi. 4. Setelah mendapatkan data hasil supervisi, calon guru penggerak akan melakukan sesi percakapan pasca observasi dengan dihadiri oleh pengajar praktik. Pada saat ini, CGP mempraktikkan pemberian umpan balik berbasis coaching dalam percakapan coaching, dalam kurung refleksi dan kalibrasi. Percakapan perencanaan juga dihadirkan sebagai bentuk perencanaan pengembangan diri guru ke depannya. Praktik supervisi akademik, supervisor. Pangestika Tuhu Kristanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 7, SMP Negeri 2 Tranggil, Kabupaten Pati. Guru yang diobservasi, Juli Isdianto SPD, guru seni budaya, SMP Negeri 2 Tranggil, Kabupaten Pati. Tahap kegiatan supervisi akademik. 1. Percakapan pra-observasi. 2. Observasi atau supervisi. 3. Percakapan pasca observasi. Pra-supervisi atau observasi. 1. Mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan untuk observasi. 2. Menanyakan kompetensi atau area apa yang ingin dikembangkan oleh teman sejawat. 3. Menanyakan kompetensi atau area mana secara spesifik yang ingin diobservasi. 4. Menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh teman sejawat. Percakapan pra-observasi atau supervisi. Menyapa rekan sejawat. Menyampaikan tujuan percakapan. Identifikasi ukuran keberhasilan pembelajaran. Identifikasi hal yang harus disiapkan. Identifikasi hal-hal yang membantu keberhasilan. Identifikasi dukungan yang dibutuhkan. Menyepakati hal-hal yang akan diobservasi. Menyepakati jadwal sesi refleksi. Mengakhiri percakapan pra-observasi. Pra-supervisi. Pada kegiatan ini, saya melakukan kegiatan coaching bersama dengan teman saya, Bapak Juli Isdianto SPD, selaku guru seni budaya atau guru seni musik. Berikut kegiatan coaching pra-observasi yang telah saya lakukan. Dokumentasi percakapan pra-observasi atau supervisi dalam bentuk video. Selamat pagi Pak Juli Isdianto. Terima kasih untuk ketersediaan waktunya Bapak. Untuk kegiatan kali ini sebelum observasi atau supervisi di kelas, kita akan berbincang-bincang saja Pak mengenai hal-hal apa yang akan kita sepakati bersama. Jadi kita menyatukan persepsi tentang apa yang akan kita capai di dalam kegiatan supervisi di dalam kelas nanti. Pak Yuli, ketika kegiatan supervisi nanti berlangsung, tujuan pembelajaran apa Bapak yang akan Bapak sampaikan di kelas besok untuk kegiatan supervisi? Ini mungkin untuk karena materi dari kelas 8 itu fokus ke kesenian tradisional Nusantara. Jadi nanti tujuan saya pertama ya, satu
membuat anak lebih tahu dan cinta akan kesenian tradisional terutama di Jawa Tengah, dan mungkin akan saya sampaikan teknik bernyanyi yang benar. Nanti bisa kita ikut di ruangan waktu dan bagaimana nanti kita buat anak-anak lebih cinta, senang dan menghargai kesenian tradisional Nusantara terutama di Jawa Tengah, karena banyak sekali kita fokus nanti ke Jawa Tengah sesuai dengan provinsi yang kita ajarkan. Baik Pak Yuli, jadi tujuannya tentang kesenian tradisional dan teknik, khususnya teknik bernafas ya, untuk di dalam menyanyi itu seperti yang saya sampaikan tadi Bapak. Jadi besok ketika supervisi kita menyamakan persepsi hari ini, jadi Bapak jangan merasa diawasi begitu, kita sama-sama belajar, jadi untuk meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelas. Baik Pak Yuli, untuk identifikasi ukuran keberhasilan di dalam pembelajaran Pak Yuli, ketika siswa itu bisa berhasil mencapai tujuan pembelajaran itu seperti apa Pak Yuli? Ya nanti minimal dari saya ya, anak bisa menguasai menyanyi lagu daerah dengan benar. Nanti akan saya kasih teknik penyanyi yang benar, yang pertama intonasi, artikulasi, pernapasan, terus namanya yang terakhir penampilan dan sebagainya. Nanti fokusnya intinya saya sampaikan teknis menyanyi yang benar sehingga nanti anak-anak bisa menyanyi lagu tradisional Jawa Tengah terutama dengan benar. Itu aja. Jadi kadang-kadang anak-anak nyanyi itu asal saja nyanyi. Jadi kita nanti arahkan anak-anak menyanyi lagu Jawa Tengah yang benar. Luar biasa ya. Berarti kita dalam pembelajaran Pak Yuli nanti juga nguri-nguri budaya Jawa, terkhusus lagu budaya Jawa Tengah yang benar seperti apa gitu ya Pak. Tidak hanya untuk sekadar berjalan begitu saja, tetapi dengan intonasi yang tepat, kemudian penyanyian yang tepat seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak Yuli. Kemudian Pak Yuli, Bapak merasa di dalam kelas itu standar kompetensi yang Bapak sampaikan yaitu terkait lagu-lagu tradisional itu siswa apakah sudah menguasai Pak sebelumnya? Dari range 1 sampai 10 itu berapa Pak kira-kira kemampuan siswa terkait lagu daerah selama ini? Saya yang sangat sesalkan karena intens anak-anak terhadap lagu daerah kan berkurang. Mereka fokus ke lagu-lagu yang sekarang, lagu-lagu tentang dangdut dan sebagainya, campur sari, sehingga kadang-kadang mereka lagu yang sederhana pun kurang tahu. Atau lagu Padang Bulan itu kan lagu yang gampang, tapi anak ternyata nggak tahu. Ya nanti nilai awalnya ya sekitar 4 poin kan, tapi nanti di endingnya saya kira bisa mencapai 8-9 poin. Nanti saya yakin anak kita bagus kok. Saya yakin. Terima kasih Pak. Kemudian berarti jelas tadi ya yang dikembangkan adalah lagu daerah, kemudian dan kompetensi kesenian tradisional. Bapak, kemudian yang secara spesifik itu pengembangannya seperti apa Pak? Dari program-program pembelajaran yang Pak Yuli sampaikan di kelas nanti. Ya nanti saya akan mencoba spesifik di pernapasan. Karena itu anak-anak yang kayaknya sepele tapi tidak tahu, kalau di Jawanya tidak terbuat beras asal menyanyi. Kalau intonasi mereka tahu, intonasi mereka berpikir pendek aja. Yang penting catanya tuh intonasi fals atau tidak itu namanya intonasi. Dan mereka yang teknik nafasnya ya kadang-kadang itu mereka. Nanti saya fokus ke pernapasan. Nanti bisa ketika lihat di kelas bagaimana akan saya sampaikan dan kita contohkan kita buat anak-anak bernapas untuk menyanyi lagu tradisional yang benar. Menyenangkan sekali ya Pak. Saya tidak sabar untuk masuk dan mengamati kelasnya Pak Yuli. Pasti menyenangkan sekali dari materinya menyanyi, kemudian teknik nafas tadi dengan baik dan benar. Wah, saya ini harus ikut juga belajar Pak Yuli sepertinya. Baik Pak, berarti indikator ketercapaian yang Bapak ingin sampaikan tadi berarti ya Pak, siswa bisa dengan teknik nafas yang benar. Selain itu ada lagi Pak? Ya ini yang kita ini kan di daerah yang SMP agak pinggiran gitu ya. Itu terutama mental anak-anak untuk menyanyikan lagu di depan kelas itu ya, wah, sangat berperang sekali. Mereka tidak punya rasa percaya diri dan sebagainya. Nanti kita bentuk juga. Dan nanti teknik saya yang kita pakai mulai dari nyanyi kelompok sampai mengerucut ke nyanyi solo. Jadi 4 dulu, 3 dulu, 2 orang baru nyanyi satu-satu. Seperti itu biasanya. Jadi kita pupuk anak-anak kita tuh pintar, bisa nyanyi, tapi kadang-kadang waktu mau tampil
secara individu solo itu groginya kurang, Betul. rezekinya kurang, itu yang perlu kita lakukan. Berarti luar biasa ya Pak. Yang spesifik pengembangannya tadi terkait seni tradisional, mengerucut lagi tentang lagu daerah, kemudian lebih spesifik lagi tentang pernafasan dalam menyanyi, kemudian ditambah kemampuan atau mental keberanian siswa, percaya diri siswa, betul ya Pak, untuk maju ke depan kelas, dimulai dari kelompok, kemudian dikurangi jumlah anggotanya sampai bisa solo atau individu. Keren sekali Pak Yuli. Terima kasih Bapak untuk identifikasi dukungan yang dibutuhkan Pak. Atau misalnya ketika di dalam pembelajaran nanti, kira-kira dukungan apa yang memudahkan panjenengan untuk bisa sebagai modal mencapai tujuan tersebut. Ya nanti pertama sarana prasarana. Terus nanti akan saya perdengarkan dulu minimal dari audionya bahwa seperti ini ya lagu-lagu daerah. Kita amati, mungkin kita bandingkan dulu dengan dua provinsi nanti kita mengukur jawabannya. Jadi dukungan satu sarana prasarana. Terus yang kedua tentang keadaan sekolah di situasi lah. Mungkin bisa disampaikan kita buat sekolah misalkan pas istirahat itu nanti situasinya kita mungkin kita dengarkan satu lagu pas mereka enggak istirahat itu yang intinya mereka mulai bisa mengenal dan mendengar lagu nasional. Jadi yang mendukung faktornya yaitu minimal dari sarana prasarana dan kondisi sekolah bagus sehingga ketercapaian apa yang kita kendaki tujuan pendidikan kita karena itu minimal ya kita kuasai 80% ke atas kita capai. Luar biasa Pak Yuli. Nanti Pak, besok kita akan supervisi, saya sudah tidak sabar, pasti menyenangkan sekali supervisi di kelasnya Pak Yuli. Saya sebagai supervisor juga wajib belajar ini sepertinya Pak, harus ikut belajar karena materinya menarik dan bagi saya itu suatu nilai tambah tersendiri ketika saya boleh belajar sebagai supervisor dan juga materi yang Pak Yuli sampaikan. Luar biasa Pak Yuli. Dan setelah nanti kita observasi atau supervisi Pak, ada satu lagi yaitu terkait tentang refleksi. Jadi nanti kira-kira kapan ya Pak kita bisa menyepakati jadwal refleksi setelah pelaksanaan supervisi Pak? Ya nanti kita lihat kondisi di kelas seperti apa kita sepakati bersama. Jadi intinya setelah supervisi begitu ya Pak? Bisa. Oke, bisa dilanjutkan dengan refleksi dan tindak lanjut. Terima kasih Bapak. Selamat mengikuti proses observasi atau supervisi besok pagi. Saya percaya Pak Yuli ini guru yang luar biasa dan informasi Pak Yuli ini mengikuti seleksi guru penggerak. Kita doakan semoga Pak Yuli juga bisa merasakan betapa luar biasanya pendidikan guru penggerak karena Pak Yuli ini termasuk salah satu guru yang berpotensi. Sekali lagi terima kasih Bapak. Selamat mengikuti proses supervisi. Sukses selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Dokumentasi foto percakapan praobservasi atau supervisi. Dokumentasi foto percakapan praobservasi atau supervisi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.